Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan senantiasa diberikan kesehatan. Teman-teman, apakah kalian tahu di Jawa itu terdapat beberapa wilayah kebangsaan seperti Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta, dan juga Pakualam. Padahal sebelumnya Jawa hanyalah satu wilayah yang utuh. Pembagian kekuasaan di wilayah Jawa diawali dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini lahir antara kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Namun, Giyanti sendiri diambil dari lokasi pendatangan perjanjian ini, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal di Dukuh, Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta menimbulkan peristiwa tersebut. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono I. Namun tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan keadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Baron van Imhoff. Sang jenderal Batavia tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah itu dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak itulah pecah para Mangkubumen, puluhan ribu prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, yaitu secara tertutup dengan melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Mangkubumi yang hendak ingin berkuasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan ke Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III mengatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesempatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti ini. Pendatangan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatahnya Mangkubumi Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloka Sayyidin Pandhatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, 2 hari kemudian pada 15 Februari 1755 adanya pertemuan untuk meneruskan aspek tersebut, yaitu keraton atribut antara lain keris yang disahkan oleh Pusaka Raja Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua menjadi bahasa, yaitu Jogja meneruskan adanya bahasa Bakongan. Bahasanya juga mudah diidentifikasi. Ada juga yang bilang nggih dan ada bilang yang injih. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya juga menimbulkan rentetan peristiwa
Sementara itu, setelah pasca perjanjian Giyanti, Raden Masyait atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan Prapakubuwana. Dia juga turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pengembar sumber nyawa berhasil mengalahkan kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikannya di Jogja. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan kekuasaan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan, keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, di tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Di masa sekarang, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan menjadi situs budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah Jogja Istimewa. Sekian dari saya tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.